Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menjelaskan mengenai materi pertemuan 4, yaitu IRD, spesifikasi file, dan pengkodean, yang sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari materi di pertemuan 3 mengenai analisis sistem informasi, yang pada pertemuan 3 kita sudah belajar mengenai proses bisnis berjalan, kemudian implementasi ke dalam activity diagram. Nah, untuk materi IRD sebenarnya ini hanya materi pengulangan yang teman-teman sudah dapatkan di semester 2 mata kuliah sistem basis data. Nah, untuk penjelasan IRD, tahapan bagaimana membuat IRD, silakan nanti teman-teman lihat video saya untuk mata kuliah sistem basis data yang khusus membahas mengenai IRD dan LRS. Video akan saya sharing nanti di room class pada Edmodo. Jadi untuk step IRD saya lewatkan ya. Jadi nanti teman-teman silahkan tonton video yang sudah saya buat. Nah, kemudian setelah membuat IRD, kita lanjutkan membuat spesifikasi file. Spesifikasi file itu adalah penjelasan mengenai file atau database yang sudah kita buat. Jadi contoh begini, kalau di dalam aplikasi atau perangkat lunak yang kita usulkan atau yang kita buat, tentunya ada spesifikasi dari aplikasi yang kita buat, baik itu spesifikasi program maupun spesifikasi file. Spesifikasi file ini khusus membahas tentang rincian dari database yang di dalamnya berisi tabel-tabel. Contoh begini loh, kalau kita beli HP atau beli laptop lah ya, sebelum kita beli, kita pasti searching mengenai harga, kemudian spek dari HP atau komputer yang kita beli, RAM-nya berapa, prosesornya apa, kemudian kameranya berapa, kemudian penyimpanan internalnya, kalau dia laptop berarti harddisknya berapa. Nah, itu spek. Sama juga dengan database yang kita buat, tentunya ada spesifikasi filenya atau komponen di dalam database itu apa-apa saja. Nah, contoh spesifikasi file, dan ingat, spesifikasi file ini dibuat apabila teman-teman sudah menyusun atau membuat database pada aplikasi DBMS seperti SAM ya, atau biasa teman-teman buatnya di PHP-MyAdmin misalnya ya. Nah, dengan catatan tadi kita sudah membuat database-nya, kemudian dari database itu kita rincikan spesifikasi dari setiap tabelnya. Nah, yang pertama misalnya di sini ada tabel buku. Nama filenya berarti nama tabelnya ya. Nama filenya adalah buku. Akronimnya berarti nama tabelnya yang tersimpan pada MySQL-nya. Ekstensinya adalah ekstensi database-nya. Kalau dia MYD berarti ekstensi untuk database MySQL. Tipe filenya, nah tabel ini masuk ke kategori tabel apa? Apakah tabel utama? Apakah tabel pendukung? Biasanya kalau tabel utama itu di sini disebutnya file master ya. Nah, jadi file master itu berarti tabel utamanya. Akses filenya, cara kita mengakses filenya apakah berurutan dari atas ke bawah atau boleh acak? Nah, biasanya sih acak ya, ketika kita misalnya melakukan pencarian data berdasarkan kategori dan sebagainya, berarti kan dia searching atau secara random mencarinya, tidak berurutan dari atas ke bawah. Dan untuk panjang record itu didapat dari total size keseluruhan field atau kolom pada tabel. Contoh begini, di sini ada kolom panjang ya, kolom panjang. Nah, di sini contohnya ada kesalahan ya, harusnya ini tabel buku dan totalnya harusnya bukan 250 ya. Total itu didapat dari akumulasi atau total penjumlahan panjang atau length dari
field ya, dari total keseluruhan field atau kolom pada sebuah tabel. Berarti kalau kita hitung di sini panjangnya, totalnya, panjang recordnya, total keseluruhannya adalah 5 ditambah 5 itu 10, 60, 95, 145, 170, 173 ditambah 255, berarti itulah total keseluruhan dari panjang recordnya ya. Berarti ada kesalahan ya dari modul. Jadi panjang record itu adalah total keseluruhan panjang record dari seluruh field pada sebuah tabel. Kemudian field key ini adalah primary key-nya apa, kolom apa ya. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk pembuatan database-nya yaitu apa, MySQL ya. Nah, biasanya disebutkan MySQL versi berapa. Nah, contoh spesifikasi file seperti ini ya. Ada nomor, ada elemen data itu nama kolomnya, tapi tidak sesuai dengan nama kolom pada tabel. Kenapa saya bilang tidak sesuai? Karena begini ya, kalau ketika kita membuat field pada sebuah tabel di PHP MyAdmin, itu kan nama fieldnya tidak boleh di spasi ya. Kalau kita mau memberikan jarak, kalau kita mau memberikan jarak, sisipkan underscore di bawahnya. Intinya tidak boleh di spasi. Nah, kalau elemen data ini, dia mendeskripsikan nama field yang ada pada tabel. Misalnya, kita singkat nih, akronimnya ID buku. Nah, di elemen data kita bisa tuliskan identitas buku. Itu boleh di spasi kalau di elemen data. Jadi, saya ulangi, akronim itu adalah nama sebenarnya field yang ada pada tabel, sedangkan elemen data itu deskripsi dari akronimnya. Bisa menggunakan spasi ya, tidak harus disambung, yaitu elemen data. Tipe itu tipe data yang pasti teman-teman sudah tahu, dan ini bisa dilihat juga pada database-nya pada PHP MyAdmin-nya ya. Tipe datanya biasa ada char, ada varchar, ada date, kemudian ada teks dan lain-lain. Panjang itu adalah size dari kolomnya, dari fieldnya. Contoh begini, ID buku panjangnya 5, berarti karakter yang boleh diinputkan hanya sebanyak 5 karakter saja atau 5 huruf. Keterangannya berarti ini untuk tambahan, apakah field ini primary key, foreign key, atau ada keterangan tambahan lainnya. Nah, strukturnya seperti ini, ada nomor, ada elemen data, ada akronim, tipe, panjang, keterangan. Itu saja untuk spesifikasi file pada tabel. Kemudian ada pengkodean. Pengkodean ini biasanya tadi digunakan untuk field atau kolom berupa primary key ya. Contoh di sini ada ID buku, berarti nanti kita punya pengkodean untuk buku. Biasanya kalau kode buku orang gunakan nomor ISBN, atau misalnya juga gini. Contoh pengkodean itu adalah NIM kalian masing-masing. NIM itu kan ada teknik pengkodeannya. Kalau teman-teman perhatikan contoh misalnya ya. Nah, contoh NIM 12190101. Ini bukan sembarang kode. Ini ada tekniknya, ada artinya. Kalau teman-teman perhatikan, 2 digit pertama yaitu 12, ini adalah kode program studi. Nah, kemudian 2 digit berikutnya yang 19, digit berikutnya ya, itu adalah kode tahun masuk. Kemudian 4 digit terakhir
pada NIM itu adalah nomor urut, yaitu 0101 itu adalah nomor urut. Jadi pengkodeannya atau kode yang kita buatkan pada setiap tabel untuk primary key itu bukan sembarang, tentunya punya arti masing-masing atau punya makna tersendiri. Nah, itu untuk pengkodean. Nah, maksud dari pengkodean itu agar sifatnya unik ya, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kalau teman-teman perhatikan, NIM teman-teman dengan kawan yang lain itu tidak akan pernah sama. Makanya itu tujuan dari pengkodean, untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk petunjuk pembuatan kode, itu ada beberapa teknik yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan atau membuat kode. Yang pertama itu ringkas ya. Contoh tadi pada kode NIM itu kan ada tahun masuk ya. Itu kodenya 19 yang diambil 2 digit terakhir dari tahun. Itu artinya meringkas, kemudian menjaga kode tidak berubah, artinya konsisten. Yang berubah mungkin saja nomor urut ya yang berbeda, tapi untuk kode jurusan, kemudian untuk tahun masuk tadi konsisten antara satu mahasiswa dengan yang lainnya. Memastikan bahwa kode adalah unik, ya tadi tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Membiarkan kode dapat diurut, ya tadi contoh ada pengurutan atau digit terakhir, 4 digit terakhir di NIM itu kan berdasarkan nomor urut. Jadi bisa diurutkan secara otomatis. Ketika ada mahasiswa baru yang masuk, maka dia secara otomatis melanjutkan nomor urut dari mahasiswa sebelumnya. Kemudian menghindari kode yang mirip, menjaga kode yang seragam, kemudian membolehkan modifikasi kode, membuat kode berarti, dan menggunakan kode. Ya, itu aturan pembuatan pengkodean. Kalau yang saya contohkan tadi adalah kode NIM, di mana 2 digit terakhir pertama itu kode program studi, 2 digit berikutnya adalah kode tahun masuk, dan 4 digit terakhir adalah nomor urut. Oke, itu saja untuk penjelasan pertemuan keempat. Dan sekali lagi untuk materi IRD silakan teman-teman tonton video mata kuliah sistem basis data yang saya buat, atau boleh juga melihat contoh-contoh video dari channel-channel di YouTube. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.